Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto telah mengumumkan 17 pengacara yang siap membela dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Jumat 14 Maret mendatang. Dari 17 pengacara tersebut, ada sosok mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Febri Diansyah. Bergabungnya Febri ke tim kuasa hukum Hasto, maka membuatnya kini harus bekerja sama dengan Roni Talapesi. Sebagaimana diketahui, Febri dan Roni dulu sempat menjadi rival saat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kala itu, Febri menjadi tim kuasa hukum Verdi Sambo bersama dengan Arman Hanis dan Bobi Manalo. Adapun Arman Hanis dan Bobi Manalo kini juga ikut membela Hasto. Sedangkan Roni merupakan kuasa hukum Barada Richard Eliezer yang diperintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Dalam kasus tersebut, Richard Eliezer divonis 1,6 bulan penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Verdi Sambo dijatuhi vonis mati namun diubah jadi seumur hidup di tingkat kasasi. Menanggapi hal tersebut, Febri dalam keterangan pada Rabu 12 Maret menegaskan, ia dan Roni akan profesional sebagai advokat dalam menangani kasus. Menurut Febri, advokat tidak bisa diidentikan dengan sosok tertentu, sehingga tak menutup kemungkinan advokat yang sebelumnya jadi rival bergabung dalam satu tim. Lebih lanjut dikatakan Febri, dirinya bersama Roni dan pengacara lainnya akan fokus dalam kasus Hasto Kristianto secara profesional. Advokat Febri Diansyah kini memutuskan bergabung dengan tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto. Nama Febri diumumkan oleh tim kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi di kantor DPP PDIP Jakarta pada Rabu 12 Maret. Saat ditanya alasannya bergabung dengan tim kuasa hukum Hasto, Febri menyinggung nama pengacara Todung Mulya Lubis yang jadi koordinator tim kuasa hukum Hasto. Febri mengaku dirinya telah mempelajari dan berdiskusi dengan beberapa pihak terkait kasus Hasto. Menurut Febri, berdasarkan kasus yang ia pelajari, dirinya menilai Hasto tak berperan dalam kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI dan perintangan penyidikan. Disinggung mengenai sidang Hasto, Febri mengaku pihaknya enggan sesumbar bisa menang. Febri mengatakan pihaknya tak mau mendahului majelis hakim. Ia pun berharap nantinya majelis hakim bisa objektif dan berimbang. Menurut Febri, jika tak berimbang, maka kasus ini akan jadi presiden buruk dan bisa masuk dalam noda hitam secara penegakan hukum di tanah air. Adapun Febri masuk jadi tim kuasa hukum Hasto bersama Arman Hanis dan Bobi Manalo. Ya, saya jadi advokat itu sejak sebelum masuk KPK. Jadi sejak 2012 saya sudah di 2012-2013 saya sudah disumpah sebagai advokat dan itulah profesi yang saya jalankan saat ini. Saya pamit dari KPK pada Oktober 2020 dan kemudian secara full menjadi advokat. Tadi Bang Todung sebenarnya menyampaikan beberapa hal terkait dengan mungkin banyak pertanyaan ya dari teman-teman, kenapa kemudian katakanlah Bang Todung adalah tokoh anti korupsi kemudian menangani kasus korupsi, karena melihat begitu banyak persoalan dari aspek hukum dalam proses penanganan perkara ini dan juga dari substansinya. Kalau terkait kami masuk kemudian pada tim hukum untuk proses persidangan perkara pokok ini, tentu sebelumnya sudah ada diskusi ya, dan kami mempelajari terlebih dahulu. Jadi kami pelajari ada 2 putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan itulah yang menjadi pegangan paling kuat. Seharusnya bagi semua pihak itu jadi pegangan paling kuat. Dan di putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk 3 orang terdakwa tersebut, sebenarnya sangat jelas tidak ada peran Pak Hasto Kristianto yang kemudian bisa membuat Pak Hasto dijerat sebagai pemberi suap, dan seluruh sumber dana yang diberikan pada Wahyu Setiawan menurut putusan tersebut, fakta hukum yang sudah diuji di persidangan tersebut itu bersumber dari Harun Masiku. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian tiba-tiba di perkara ini berubah dan ada tersangka baru, dan nanti ada perubahan lagi misalnya di proses persidangan, lalu bagaimana dengan fakta sidang yang sudah ada sebelumnya? Setelah kami pelajari itulah kemudian kami cukup yakin bahwa kasus ini
seharusnya diuji secara rinci dan secara detail dalam proses persidangan nanti. Mungkin itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.